Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang pengembangan program dan strategi penetapan harga. Di sini kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama ada saya Indawai Nurjayani. Saya Muhammad Riyad Wijaya. Dan saya Intan Safira. Di sini kami akan menjelaskan 6 poin penting, yaitu yang pertama memahami penetapan harga, yang kedua perusahaan menetapkan harga, yang ketiga penetapan harga dan psikologi konsumen, yang keempat menetapkan harga, yang kelima menyesuaikan harga, dan yang terakhir yaitu memulai dan menanggapi perubahan harga. Yang selanjutnya yaitu memahami penetapan harga. Pada umumnya, harga ditetapkan melalui negosiasi antara pembeli dan juga penjual. Secara tradisional, seperti di pasar tradisional, harga telah diperlakukan sebagai penentu utama pilihan pembeli. Tetapi di zaman sekarang, dengan kecanggihan teknologi, sebagian sedang mengubah kecenderungan penetapan harga mati dengan mempermudah penjual untuk menggunakan perangkat lunak yang memantau gerakan pelanggan pada web dan memungkinkan mereka menyesuaikan tawaran dan juga harga. Nah, dengan demikian, kecanggihan teknologi atau internet telah merubah cara pembeli dan juga penjual berinteraksi, seperti yang pertama, pembeli dapat memperbandingkan harga instan dari ribuan vendor. Agen belanja cerdas atau bot mengambil perbandingan harga selangkah lebih maju dan mencari produk, harga, dan ulasan bahkan dari ribuan pedagang. Nah, yang kedua yaitu pembeli dapat memeriksa harga di tempat pembelian. Pelanggan dapat menggunakan ponsel pintar untuk membuat perbandingan harga di toko sebelum memutuskan apakah akan membeli, menekan pengecer untuk menyesuaikan atau memperbaiki harga, dan juga membeli di tempat lain. Nah, yang ketiga yaitu sebutkan harga mereka dan buat semuanya terpenuhi. Di salah satu aplikasi seperti Priceline.com, pelanggan menyatakan harga yang ingin mereka bayar untuk tiket pesawat, hotel atau mobil sewaan, dan situs tersebut mencari penjual manapun yang bersedia memenuhi harga itu. Nah, situs pengumpul volume menggabungkan pesanan dari banyak pelanggan dan menekan pemasok untuk diskon yang lebih besar. Perusahaan menetapkan harga. Dalam industri yang penetapan harganya merupakan faktor utama, seperti perusahaan penerbangan, kereta api, dan minyak, akan sering membentuk departemen penetapan harga untuk menetapkan atau membantu bagian lain menetapkan harga yang tepat. Seperti di perusahaan kecil, bos seringkali menetapkan harga. Nah, di perusahaan besar, manajer divisi dan lebih produk melakukannya. Jika penetapan harga merupakan faktor utama seperti perusahaan yang sudah saya sebutkan tadi, perusahaan itu akan bentuk departemen penetapan harga dan melapor ke Departemen Pemasaran, Departemen Keuangan, atau Manajemen Puncak. Orang lain yang mempengaruhi harga termasuk manajer penjualan, manajer produksi, manajer keuangan, dan juga akuntan. Penetapan harga dan psikologi konsumen. Keputusan pembelian didasarkan pada bagaimana konsumen memahami harga dan apa yang mereka anggap harga aktual sekarang, bukan harga yang ditetapkan pelanggan. 3 topik yang perlu dipertimbangkan dalam memahami bagaimana konsumen sampai pada pemahaman mereka tentang harga merupakan prioritas pemasaran yang sangat penting. Yang pertama yaitu harga rujukan. Ketika menguji produk, konsumen sering memanfaatkan harga rujukan dalam mempertimbangkan satu harga yang diobservasi. Konsumen sering membandingkan dengan harga rujukan internal atau kerangka eksternal dari rujukan. Pemasaran cerdas mencoba membuat kerangka harga untuk menyisalkan sedapat mungkin nilai yang terbaik. Sebagai contoh, barang yang relatif lebih mahal dapat dilihat sebagai kurang mahal dengan menguraikan harga sampai ke unit lebih kecil. Iuran anggota tahunan sebesar bila konsumen menimbulkan satu atau lebih dari kerangka rujukan ini, harga yang mereka rasakan dapat berbeda dari harga yang ditetapkan. Yang kedua yaitu kesimpulan harga mutu. Banyak konsumen menggunakan harga sebagai indikator mutu. Penetapan harga berdasarkan cita terutama efektif pada produk-produk yang peka terhadap ego seperti parfum dan mobil yang mahal. Satu botol parfum seharga 100.000 mungkin berisi nilai wangi-wangian seharga 10.000, tetapi para pemberi hadiah membayar 100.000 untuk mengkomunikasikan penghargaan mereka yang tinggi kepada penerima. Ada interaksi antara anggapan harga dan mutu pada mobil yang diberi harga lebih tinggi dianggap memiliki mutu yang tinggi. Mobil yang dianggap diberi harga lebih tinggi dari sesungguhnya ketika informasi alternatif tentang mutu yang benar tersedia. Harga menjadi indikator mutu yang kurang signifikan ketika informasi ini tidak tersedia. Harga berfungsi sebagai sinyal mutu. Yang ketiga yaitu petunjuk harga.
Petunjuk harga adalah informasi atau panduan yang memberikan perkiraan atau rincian tentang harga suatu produk atau layanan. Ini dapat mencakup harga tertentu. Untuk item-item yang berbeda, daftar harga atau informasi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi harga seperti diskon, pajak, atau biaya tambahan. Petunjuk harga biasanya digunakan oleh perusahaan atau pengecer untuk memberitahu pelanggan tentang beberapa harga yang diterapkan untuk produk atau layanan tertentu. Menetapkan harga kapan? Jadi kita harus menetapkan harga pada saat yang pertama mengembangkan produk baru, yang kedua memperkenalkan produk reguler ke saluran distribusi atau daerah geografis yang baru, yang ketiga yaitu mengikuti lelang atau kerja kontrak yang baru. Menyesuaikan harga. Beberapa strategi penyesuaian harga. Yang pertama ada penetapan harga geografis. Penetapan harga geografis melibatkan perusahaan tersebut memutuskan bagaimana cara penetapan harga produknya untuk pelanggan yang berada di lokasi dan negara yang berbeda. Yang kedua ada diskon dan potongan harga. Diskon dan potongan harga, kebanyakan perusahaan akan menyesuaikan daftar harganya dan memberikan diskon serta potongan harga untuk pembayaran yang lebih cepat, pembelian dalam jumlah besar, dan pembelian di luar musim. Perusahaan juga harus melakukan hal ini dengan hati-hati kalau tidak ingin labanya berada jauh di bawah yang diinginkan. Jadi dalam menetapkan diskon dan potongan harga harus benar-benar direncanakan dengan matang agar tidak mendapatkan rugi. Penetapan harga promosi. Strategi penetapan harga promosi sering merupakan permainan kalah menang. Kalau strategi tersebut berhasil, pesaing akan menirunya dan strategi itu kehilangan efektivitasnya. Jika strategi tersebut tidak berhasil, perusahaan membuang-buang uang yang semestinya akan digunakan untuk alat pemasaran lainnya, seperti meningkatkan mutu produk dan layanan atau memperkokoh citra produk melalui iklan. Dan yang keempat ada penetapan harga diskriminatif. Diskriminasi harga terjadi apabila suatu perusahaan menjual produk atau jasa dengan dua harga atau lebih yang tidak mencerminkan perbedaan biaya secara proporsional. Memulai dan menanggapi perubahan harga. Yang pertama ada memulai penurunan harga. Perusahaan-perusahaan kadang-kadang memulai penurunan harga dalam rangka gerakan mendominasi pasar melalui biaya yang lebih rendah. Entah perusahaan tersebut memulainya dengan biaya yang lebih rendah daripada pesaingnya, atau perusahaan itu memulai penurunan harga dengan harapan akan merebut pangsa pasar dan biaya yang lebih rendah. Strategi penurunan harga mengandung kemungkinan jebakan. Memulai kenaikan harga. Keadaan utama yang menyebabkan kenaikan harga adalah inflasi biaya. Kenaikan biaya yang tidak diimbangi kenaikan produktivitas akan menekan margin laba dan mengakibatkan perusahaan menaikkan harga berkali-kali. Perusahaan sering menaikkan harganya lebih besar daripada kenaikan biaya sebagai antisipasi terhadap inflasi selanjutnya atau pengendalian harga oleh pemerintah, dalam praktik yang disebut penetapan harga antisipatif. Dan yang terakhir ada menanggapi perubahan harga pesaing. Menanggapi perubahan harga pesaing ini dibagi menjadi 5. Yang pertama ada mempertahankan harga, yang kedua mempertahankan harga dan menambah nilai, yang ketiga ada menurunkan harga, yang keempat menaikkan harga dan meningkatkan mutu, dan yang kelima meluncurkan lini penyerang berharga murah. Sekian dari kelompok kami. Jika ada beberapa pertanyaan bisa tulis di bawah kolom komentar ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.